Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini. Perkenalkan saya Vini Lovita dengan NIM 2104101 dan rekan saya Laura Oktaviani dengan NIM 210040711. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami dengan mata kuliah Desain dan Model Pembelajaran Inovatif yang mana kami melakukan observasi di SD Negeri 03 Alai Timur Padang. Pada bab 1 itu ada pendahuluan, yang mana ada latar belakang observasi. Kegiatan observasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menganalisis yang terjadi di lapangan yang terkait proses belajar mengajar di kelas untuk dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menyusun rancangan pembelajaran. Dalam hal ini, kami selaku mahasiswa program studi teknologi pendidikan melakukan observasi di SD Negeri 03 Alai Timur Padang untuk memenuhi hasil eh, tugas kuliah akhir, model dan desain pembelajaran inovatif. Laporan observasi ini disusun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terkait dengan analisis kebutuhan guru dan siswa, serta mengimplementasikan model dan media pembelajaran inovatif di kelas 4 SD. Dengan melakukan observasi ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana seorang guru dalam melakukan proses belajar serta menerapkan mode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar di kelas. Kemudian mendapatkan pengetahuan selain dari ilmu atau materi yang didapatkan di perkuliahan terkait model-model pembelajaran. Kita juga mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan model itu sendiri dalam pembelajaran. Tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengguna model pembelajaran serta media pembelajaran yang ada pada kelas 4 SDN 03 Alai Timur Padang. Setiap model yang digunakan memiliki sintaks atau langkah-langkah serta keberhasilan penerapan model pembelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami ingin melakukan pengamatan untuk membandingkan model yang dikembangkan dengan model yang digunakan sebelumnya. Selain itu, observasi ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, desain dan model pembelajaran inovatif. Waktu dan tempat observasi. Tempat observasi ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Alai Timur Padang, yang mana dilakukan proses wawancara dengan wali kelas 4B di sekolah tersebut. Penelitian ini bersifat observasi yang dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 29 sampai 30 Mei 2023 pukul 09.00 sampai 11.30. Adapun metode dari observasi, eh, ob- yang pertama itu observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Ali Maktum 2012-127, pada penelitian ini penulis melakukan eh, observasi selama 1 hari dengan mengamati cara belajar siswa di kelas serta interaksi siswa dengan guru. Yang kedua, adanya wawancara. Menurut Daryanto 2014 nomor 33, wawancara atau interview adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapat jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bernama Ibu Nursalina Rosa SPD selaku wali kelas 4B di SDN 03 Alai Timur Padang. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mengenai model dan media yang digunakan, kemudian dijawab oleh guru tersebut, lalu dijawab dengan sebuah rekaman. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan. Pada observasi ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa foto keadaan di kelas beserta foto bersama anggota kelas. Selanjutnya pembahasan bab 2 yang mana melingkup tentang pembahasan dan hasil observasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Laura Octaviani. Kepada Laura dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk pembahasan hasil dari observasi kami, kami mengobservasi pada sekolah dasar negeri
03 Alai Timur Padang. Adapun profil SDN 03 Alai Timur Padang, kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Alai Timur Padang, Jalan Gajah Mada, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Status sekolah ini adalah sekolah reguler. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan selama 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu. Pada hari Sabtu dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan lainnya dengan baik sebagai penyeimbangan antara kegiatan dalam pembinaan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedepannya, lulusan SDN 3 Alai Timur Padang ini diharapkan mempunyai prestasi yang membanggakan dan akan menjadi sekolah yang dapat dicontoh oleh semua pendidikan dan masyarakat umum. Adapun identitas dari lembaga tersebut yaitu nama sekolah SDN 03 Alai Timur Padang yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Telepon 0751 44 53 58. Lembaga ini bersifat formal atau sekolah negeri. Adapun visi misi dan tujuan dari lembaga sekolah ini, yang pertama, visi, membimbing anak didik dengan mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan dan teknologi agar anak menjadi berakhlak mulia, berbudi luhur, serta cerdas dan peka terhadap lingkungan beserta perubahannya. Misi yang pertama, mengembangkan kemahiran membaca, menulis, berhitung agar dapat menjalani perannya sebagai anggota masyarakat. Kedua, mengembangkan perilaku-perilaku bersifat logis, kritis, dan kreatif untuk dapat memecahkan masalah dalam masyarakat. Ketiga, menanamkan toleransi dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Keempat, menumbuhkan kemandirian, kecakapan nasional, dan keilmuan. Yang kelima, menumbuhkan kemandirian, kecakapan nasional, dan keimanan. Lalu yang keenam, menambahkan etos kerja agar anak dapat menghadapi perubahan zaman. Adapun dari tujuan adanya SD 03 Alai ini yaitu mencetak lulusan yang diharapkan mempunyai prestasi yang membanggakan di sekolah lanjutan. Sehingga prestasi pendidikan SD 3 Alai ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun analisis kebutuhan, untuk hasil analisis, kami melakukan wawancara dengan guru yang bernama Nurselina Rosa, SPD, yang merupakan guru dari wali kelas 4. Dan pada kelas 4 ini ada melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran yang kami observasi yaitu Bahasa Indonesia. Adapun pegangan guru pada kelas 4 ini adalah berupa modul yang mana modul tersebut dirancang oleh guru yang bersangkutan dan mencari referensi-referensi lain di internet serta juga ada buku panduan yang disediakan oleh Perpustakaan SDN 3 Alai Timur Padang. Untuk buku siswanya, siswa belajar menggunakan buku paket yang dipinjam dari perpustakaan serta adanya buku pegangan sendiri yang dimiliki oleh siswa. Untuk model yang dipakai oleh guru tersebut adalah model tanya jawab dan pembacaan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Metodenya menggunakan metode ceramah. Media yang digunakan biasanya kincir angin yang berisi materi, video, dan PPT. Untuk alat yang biasa digunakan oleh guru tersebut yaitu infocus dan laptop. Kebutuhan guru untuk menambah semangat siswa dalam belajar, guru membutuhkan sebuah media yang bersifat mendukung. Maka kami membuat sebuah media berbentuk kuis, yang mana media tersebut diberikan pertanyaan dan jawaban kepada siswa. Media tersebut berbentuk pertanyaan dengan naskah teks yang awalnya diberikan kepada siswa, dan siswa mencari jawaban dari pertanyaan dan jawaban tersebut, lalu dihubungkan dengan pertanyaan yang telah diberikan. Lalu, untuk model, metode, dan media pembelajaran, pada SDN 3 Alai ini menggunakan model problem-based learning. Dan metode yang kami gunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab berupa kuis. Lalu kami menggunakan media berupa yang berbahan dari styrofoam dan kertas origami. Selain itu kami juga membagikan naskah berupa cerita non-fiksi yang nantinya digunakan siswa untuk alternatif dalam menyelesaikan kuis. Untuk hasil observasi
Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil yang pertama yaitu penguasaan materi oleh siswa. Pada saat menjelaskan materi, sebagian siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran dan sering ditegur oleh guru. Penguasaan materi setiap siswa ini berbeda-beda. Ada siswa yang ketika ditanya masih tidak mengerti, ada juga siswa yang ketika ditanya paham akan maksud pertanyaannya. Yang kedua yaitu cara siswa memahami materi. Cara siswa dalam memahami materi yaitu dengan cara memperhatikan guru dan membaca buku panduan yang mereka miliki. Yang ketiga, kefokusan siswa dalam belajar. Siswa cukup fokus dalam memperhatikan materi saat guru menjelaskan karena gurunya juga bersikap tegas kepada siswa. Yang keempat, evaluasi siswa dalam memahami materi. Evaluasi dalam materi yang dipelajari ialah guru memberikan latihan kepada siswa berupa pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Selanjutnya, kami juga memberikan kuis dan LKPD untuk latihan siswa agar mereka bisa memahami materi dengan baik. Untuk kesimpulan dari hasil observasi kami, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran merupakan prosedur yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada jenjang kelas 4 SDN 3 Alai Timur, telah menggunakan kurikulum Merdeka. Sebagai buku pegangan guru, menggunakan buku pembelajaran serta modul yang sudah dimodifikasi. Siswa memiliki perbedaan masing-masing dengan memahami materi. Dalam memperhatikan pembelajaran, siswa cukup memperhatikan karena gurunya juga bersikap tegas. Untuk penggunaan media kuis yang diimplementasikan pada kelas 4 SDN 3 Alai Timur Padang dapat membuat siswa berpartisipasi aktif karena pertanyaan yang mudah dimengerti serta bacaan yang menyenangkan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan bersama para siswa dan guru SDN 03 Alai Timur Padang. Sekian penyampaian hasil observasi dari saya kembalikan kepada Vini Lovita. Baiklah, terima kasih kepada Laura Octaviani. Dari hasil presentasi kami, itulah yang dapat kami laporkan tentang bagaimana cara kami melakukan observasi terhadap siswa kelas 4B di SDN 03 Alai Timur Padang. Sekian hasil laporan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.